Shalom semuanya. Happy Sunday buat kita semua. Ada sukacita hari ini? Oke. Kita mau siapkan hati kita ya. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau mulai di dalam doa ya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang terus kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami ingin menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Siapkan setiap hati kami Tuhan, supaya kami punya hati yang ingin menyembah. Kami punya hati yang ingin memuliakan Tuhan. Melalui pujian kami, melalui mulut kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini juga kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan yang siapkan setiap hati kami seperti hati seorang murid yang mau untuk mendengar, mau untuk belajar ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Haleluya, amin. Oke, kita mau semangat ya. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Mari kita undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau muliakan Tuhan kita. Kita mau sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Allah yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Hanya ada satu nama, nama di atas segala nama. Namanya Yesus, amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala
Sorak-sorai buat Tuhan kita. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang sentuh setiap hati kita. Biar kita juga menyiapkan setiap hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau belajar hari ini. Kita mau benar-benar menyerap apa yang Tuhan mau katakan buat setiap hari kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan buat setiap hari kami. Mujizat-Mu kami rasakan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu Tuhan kami rasakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi kita nyanyikan dari hati kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Semuanya dapat Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
setia kami biar kami hari ini Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau pakai waktu-waktu ini Tuhan, untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu buat setiap dari kami Tuhan. Kami merasakan berkat-Mu yang tiada henti di dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami masih sering Tuhan untuk punya kelemahan. Kami masih sering Tuhan untuk berbuat dosa Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang seperti Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebuah ibadah adalah sebuah perjumpaan antara yang finite dan infinite, yang terbatas dengan yang tak terbatas, antara kami manusia dengan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dari timur ke barat, utara ke selatan, dan Engkau tidak pernah menjadi lelah. Kami bersyukur ya Tuhan buat privilege untuk kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan di mana kami bisa hadir bersama-sama.
Kami bersyukur ya Tuhan buat tempat di mana kami bisa beribadah. Kami bersyukur buat teman, buat rekan-rekan, buat keluarga SAF yang ada bersama-sama kami pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap para pelayan Tuhan yang telah mempersiapkan setiap pelayanan. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap kami yang Tuhan percayakan pekerjaan-pekerjaan di tempat kami masing-masing. Bahkan kami mau bersyukur ya Tuhan untuk setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk kami membuktikan Allah kami yang hidup. Membuktikan Allah kami yang besar dan menolong iman kami untuk berketetapan hati. Mengambil keputusan-keputusan dan berserah sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seperti seorang olahragawan, kalau dia berlatih sedemikian rupa tetapi tanpa pernah melakukan pertandingan, maka tidak akan pernah diketahui hasilnya. Demikian juga dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk ada di dalam pertandingan-pertandingan kehidupan. Ada dalam pertandingan-pertandingan relationship, ada pertandingan-pertandingan di dalam pergumulan-pergumulan kami. Untuk sekali lagi ya Tuhan, kami melihat dan mengalami bagaimana Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Demi nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami siap dengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku, semua yang sudah melayani dan saudara-saudara yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Shalom saudara-saudara. Saya mengucapkan selamat datang buat saudara yang mudik dari luar Surabaya, kembali ke Surabaya ya. Ada Stefani ya pulang, dan saudara-saudara yang juga belum berlibur dan masih ada minggu ini dan saudara beribadah. Saya juga mengucapkan selamat, bukan selamat Idul Fitri ya saudara-saudara ya. Tetapi saudara-saudara kalau saudara belum berlibur, saudara menikmati waktu bersama dengan keluarga, welcome to our SIF Sunday service ya. Dan juga saudara-saudara, buat saudara-saudara nanti yang minggu depan mungkin akan berlibur, saya juga mengucapkan selamat menikmati liburan. Dan kalau saudara masih ada di Surabaya, saya ingin memastikan bahwa gereja ibadah masih terbuka seperti biasanya. Oke ya, puji Tuhan. Jadi yang lalu kami mencoba mencari siapa yang WL. Jadi rupanya kita masih kekurangan WL juga, karena WL-nya kemudian ada keperluan-keperluan, sehingga minggu depan Dermawan Group yang akan melayani ya. Ya, tetapi kalau saudara-saudara mau menggantikan oke juga ya. Puji Tuhan. Bagaimana saudara-saudara ya? Masih semangat saudara-saudara di pertengahan tahun 2002 ini saudara-saudara. Rasanya ketika kita melihat tahun yang lalu, kita berpikir bagaimana sih gambaran pasca pandemik ya, endemi itu seperti apa. Tetapi saudara-saudara, apapun itu, ternyata gambaran yang kita miliki untuk kita proyeksikan memandang masa depan belum tentu benar-benar bisa menggambarkan, mewakili atau menceritakan apa yang benar-benar terjadi. Sehingga disinilah saudara-saudara saya semakin diyakinkan bahwa benar, orang benar itu hidup oleh percaya, oleh iman. Izinkan saya melepas masker. Ya, saya ingin melanjutkan firman Tuhan pagi hari ini dari seri yang kemarin karena belum tuntas ya, yaitu masih tentang kebangkitan Yesus itu mitos atau reality atau realitas. Mengapa? Karena ternyata ini adalah satu pondasi iman. Kalau kita bicara mengapa kekristenan itu bisa berkembang sedemikian rupa, bahkan kemudian bertahan di dalam segala macam zaman, musim, kehidupan. Mengapa seperti sebuah bangunan yang kemudian memiliki lantai yang sangat tinggi, maka kita tahu pondasi dari bangunan yang lantainya begitu tinggi pasti dalam.
Nah, salah satu pondasi kekristenan yang saudara dan saya harus benar-benar memahami, bahkan bukan hanya sekedar memahami tetapi bahkan mengalami. Paulus mengatakan bahwa aku berdoa supaya oleh roh hikmat dan wahyu kamu mengerti, kata firman Tuhan, kata Paulus, kamu mengerti apakah kuasa, bagaimana kuasa kebangkitan Kristus. Kata mengerti di situ bukan hanya berbicara tentang knowledge, tetapi mengerti seperti saudara yang menikah. Saudara, kalau saudara yang belum menikah, saudara bisa menceritakan pernikahan itu seperti apa. Tapi sampai Anda benar-benar menikah, saudara akan kata mengerti. Ya. Oh ternyata wanita begini, oh ternyata laki-laki begini. Nah saudara, mengerti yang terjadi oleh karena mengalami. Dan salah satu pondasi iman kekristenan tersebut adalah kebangkitan Kristus. Maka saya menghabiskan 2 minggu ini untuk berbicara tentang kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Katakan, sia-sialah. Sia-sia. Siapa di antara saudara yang setelah mengikuti menjadi orang Kristen sekian waktu, ternyata apa yang kita lakukan sia-sia? Sedih, ya, kecewa. Yang lalu ketika saya tidak tahu saudara, tetapi ketika bicara tentang ada satu produk robot trading misalnya begitu ya, yang kemudian awalnya slogannya itu duduk-duduk dapat duit gitu ya. Duduk-duduk dapat duit 4D begitu ya. Dan saudara, ternyata kemudian zong, terjadi sesuatu di situ. Saudara, perasaan menjalani sesuatu yang kemudian berakhir sia-sia itu sangat tidak mengenakan. Andai kata punya kesempatan untuk melakukan remedi pengulangan kembali, syukur. Tetapi kalau tidak, maka itu sebuah waktu, tenaga, investasi semua yang terbuang sia-sia. Dan kamu masih hidup dalam dosamu, kata firman Tuhan. Apabila Kristus itu tidak dibangkitkan, maka kita menjalani hidup yang sia-sia. Bahkan kemudian tidak ada jaminan sama sekali bahwa kita terlepas dari dosa kita. Dosa masih menjadi bagian dari hidup kita. Maka saudara, kebangkitan Kristus adalah satu dasar iman yang menjamin segala sesuatu yang Yesus ucapkan itu menjadi kebenaran, saudara-saudara. Nah, kemarin saya bicara tentang kebangkitan Kristus itu dengan akronim atau singkatan HEART. H atau HEART, yaitu horrible death, kemudian empty tomb, ya, kematian yang mengerikan, kemudian kubur kosong, ini sebagai argumentasi, dan kita mau menyelesaikan 3 hal, yaitu ART, yaitu appearances of Jesus after his burial, penampakan Yesus sesudah dia bangkit, record of women as first witnesses, wanita sebagai saksi-saksi pertama, dan kemudian yang terakhir transformation of disciple, perubahan radikal dari para murid Yesus. Yang pertama kita lanjutkan, appearances after the resurrection, penampakan. Kalau kemarin 2 hal itu lebih berbicara tentang kematiannya, yaitu kematian yang mengerikan yang menyebabkan tidak mungkin dia atau Kristus itu hanya pingsan. Itu pasti 100% mati. Lalu yang kedua, kubur kosong. Nah, setelah kubur kosong, maka kubur kosong ini adalah indirect proof atau evidence, yaitu bukti yang tidak langsung. Nah, sekarang kita bicara tentang bukti langsung. Bukti yang langsung yang kita belajar bersama, yaitu penampakan Yesus sesudah Yesus bangkit. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8 ada daftar yang Paulus daftarkan di situ tentang mereka yang dijumpai oleh Yesus. Saya membaca semua teks tersebut, semua ayat-ayat tersebut, dan menyatakan beberapa persamaan. Yang pertama,
Perjumpaan itu selalu yang mengambil inisiatif adalah Yesus. Yang pertama itu. Inisiatifnya dari Yesus. Mereka tidak cari-cari, katanya Yesus bangkit ya. Ayo kita cari ya, mungkin dia biasanya mangkal di sini nih. Mangkal di McD, kita ketemu, coba cari, kira-kira jam segini biasanya Yesus mangkal di McD, kita ketemu dia. Tidak, saudara-saudara. Mereka tidak punya inisiatif untuk mencari Yesus yang bangkit. Mengapa? Karena itu sama seperti saudara-saudara mencari inisiatif untuk sesuatu yang mustahil terjadi hari ini. Saya tidak tahu apa itu yang mustahil, tetapi kalau kita bicara hari ini tentang orang yang mati kemudian bangkit lalu kita ingin ketemu gitu, itu sesuatu yang kalau kita ngajak orang lain untuk ketemu orang itu, kita paling dianggap sudah gila. Jadi tidak ada inisiatif, dan semua penampakan Yesus kepada orang-orang itu adalah inisiatif Yesus. Yesus mengambil inisiatif. Mengapa? Karena dari pihak manusia has no faith. Mereka nggak punya iman, nggak punya kepercayaan untuk bisa sampai ke titik itu. Dan itu hanyalah langkah dari Allah untuk menyatakan diri kepada manusia. Saudara-saudaraku, kalau saudara dan saya pada akhirnya bisa berjumpa dengan Tuhan dengan berbagai macam cara, melalui firman-Nya, dengan macam-macam saudara mendengar firman, ketahuilah sebenarnya inisiatif bukan dari kita saja. Atau inisiatif yang sesungguhnya sebenarnya dari Allah. Mungkin kita punya semacam perspektif, kalau saya tidak memulainya, kalau saya tidak, saudara-saudara, sesungguhnya kalau Tuhan tidak mau menyatakan diri, kita mati semuanya. Tidak ada knowledge. Knowledge mungkin ada tetapi salah sasaran. Dan kita perhatikan di sini bahwa Yesuslah yang mengambil inisiatif. Dan yang kedua, kesamaan dari penampakan Yesus, terjadi perubahan dari orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Terjadi perubahan. Nah, saya ingin lihat bersama-sama, ada Petrus di sana, ada 12 murid, ada 500 orang sekaligus, sebagian masih hidup ketika Paulus menulis surat ini. Paulus menulis surat ini kira-kira di tahun 35 Masehi. Yesus kira-kira mati tahun 30 Masehi. Jadi 30 tahun kemudian kemungkinan ada di antara 500 saksi tersebut masih hidup. Paulus tahu by person, tahu dengan kenal orangnya, bahwa ada orang-orang yang masih hidup di antara 500 orang tersebut yang menyaksikan Yesus bangkit. Yakobus, saudara Yesus, Paulus sendiri yang juga menyaksikan Yesus yang bangkit. Sorry, bukan tahun 35, tapi tahun 55 ya. Coba saudara-saudara, nah ini dia. Jadi penampakan Yesus kepada orang-orang tersebut itu juga kemudian Injil juga mencatat kesaksian orang lain yang melihat Yesus setelah itu. 1 Korintus 15 ayat 6 mengatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang atau saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi Yesus menampakkan diri kepada orang-orang. Bulan depan kita akan bicara tentang beberapa orang yang dijumpai oleh Yesus. Tetapi saya berpikir, kenapa Yesus mengambil waktu 40 hari untuk menampakkan diri kepada orang-orang itu? Ngapain Yesus ambil kesempatan waktu? Saudara-saudara, Yesus membangun pelayanannya 3,5 tahun. Mengajar murid-murid 3,5 tahun. Mengalami berbagai macam tantangan bersama-sama dengan murid 3,5 tahun. Kuliah bersama Yesus 3,5 tahun. Dan kebangkitan Kristus, kematian Kristus itu membuat semua pelajaran selama 3,5 tahun bersama dengan Yesus kayak kemudian nol. Seperti semuanya itu sia-sia. Para murid mengalami perasaan apa yang mereka ikuti selama ini sia-sia. Saudara-saudara, perasaan sia-sia itu begitu besar
Karena apa? Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul, di situ ternyata orang-orang Yahudi itu punya ekspektasi besar akan kedatangan Mesias. Sehingga setiap kali ada tokoh yang muncul, yang kemudian menonjol dan memiliki pengaruh luar biasa, akan dengan cepat memiliki pengikut. Kenapa? Karena mereka sedang haus, yaitu kelepasan, kebebasan, sebab mereka sudah terjajah lama sebagai sebuah bangsa. Mereka tidak punya identitas yang independen, yang merdeka. Mereka berada di bawah penjajahan yang lama, sehingga kalau muncul di dalam sejarah Yahudi, kalau muncul ada namanya orang dari Makabeus itu, dia memimpin pemberontakan, dengan cepat mendapatkan pengikut karena mereka haus. Mereka rindu, haus akan sosok, profil yang akan menjadi tumpahan harapan mereka. Sehingga saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul dicatat ada orang-orang yang menjadi pahlawan seperti itu, tetapi ketika mati pengikutnya buyar, saudara-saudara. Pengikutnya tidak mau ambil risiko. Mengapa? Karena sesudah mati ya mati. Yesus mati. Dan karena Yesus mati, semua pelajaran, pengalaman yang real, 5 roti, 2 ekor ikan, cukup untuk makan 5.000 orang lebih, itu seperti nothing. Yesus berjalan di atas air, murid-murid melihat itu terjadi, nothing. Kemudian Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun, nothing, gak ada apa-apanya. Yesus yang menyembuhkan orang yang lahir buta. Saya tidak tahu apakah buta itu karena matanya ada bola matanya atau tidak ada bola matanya, tetapi dia lahir buta. Dan kemudian dicelikan oleh karena Yesus yang menjamah orang itu menjadi sia-sia. Saya ingin sampaikan, semua pengalaman spektakuler kita, bahkan pengalaman mujizat itu menjadi sia-sia sampai saudara-saudara punya pengalaman yang hidup dengan Yesus, dengan Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Maka semua pengalaman itu seperti di rewind dan memiliki dampak yang kemudian saya sebut exponential impact. Yaitu dampak yang membuat itu menjadi luar biasa, bahkan para murid ingin mengikuti, melakukan seperti yang Yesus lakukan karena Yesus hidup. Jadi kenapa Yesus ingin menunjukkan dirinya kepada orang-orang itu? Karena Yesus tahu bahwa semua pengalaman bersama dengan Dia yang spektakuler akan menjadi benar-benar hidup, benar-benar kemudian mengalami satu lompatan ledakan luar biasa karena mereka menjadi saksi bahwa Yesus hidup. Banyak agama mengajarkan tentang apa yang baik dan yang benar. Semua sesuai dengan agama itu. Pengikut mereka, pemimpin mereka, bahkan kadang-kadang dijumpai kuburannya, makamnya, untuk mencari berkah di makam itu. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya tidak perlu mencari berkah di makam Yesus. Dan jangan, kalau saudara pergi ke Israel, lalu pergi ke tempat kubur Yesus dan berdoa minta berkah di situ. Saudara-saudara, Yesus pasti tidak mau saudara melakukan itu. Ada beberapa catatan di dalam Alkitab di mana mereka, para tokoh Alkitab yang Tuhan tidak mau kemudian itu didewakan, itu diangkat oleh Tuhan. Salah satunya Musa. Kalau saudara belajar Musa, bagaimana Musa mati? Musa mati tidak ditemukan kuburannya. Musa mati pada waktu mereka mendekati tanah perjanjian, lalu Tuhan hanya mengatakan kepada Musa, Musa, kamu pergi tinggalkan umat Israel. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mengikuti Musa di mana dia mati. Kenapa? Musa tidak diangkat ke surga. Tetapi Tuhan mau Musa tidak didewakan, saudara. Karena sangat jelas pesannya bahwa Tuhan adalah Allah yang pencemburu.
Dan saudara-saudara, perhatikan bagaimana saudara-saudara, Yesus kemudian menampakkan diri kepada para murid-murid karena kebangkitannya akan membuat segala sesuatu yang Yesus telah ajarkan itu memiliki kuasa, memiliki sesuatu yang itu bukan hanya sekedar knowledge, sekedar pengetahuan seperti kalau kita sekolah, saudara-saudara. Tetapi ada sesuatu yang terjadi di dalam pribadi, di dalam roh para murid-murid itu. Sehingga Yesus menampakkan diri kepada mereka. Lalu saudara perhatikan yang R, record of woman as the first witnesses, yaitu wanita sebagai saksi pertama. Menarik sekali ya saudara-saudara, Tuhan sering memakai para wanita ini ya. Amin, para wanita ya. Ya, puji Tuhan. Kalau di gereja-gereja yang banyak berdoa itu wanita ya. Yang banyak berdoa. Mungkinkah di surga akan ada banyak para wanita? Mungkin ya saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, perhatikan di sini, jika kebangkitan Yesus adalah suatu kisah rekayasa, maka penulis tidak mungkin memakai wanita sebagai saksi pertama. Kemungkinan yang akan dilakukan kalau itu terjadi hari ini, dipakailah influencer YouTube, influencer YouTube yang terkenal, atau bahkan mungkin menteri pemerintah yang kemudian dikenal dengan kredibilitasnya, saudara-saudara, untuk mempromosikan bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi yang dipakai bukanlah orang-orang ternama, saudara-saudara. Yang dipakai di mana Yesus menampakkan diri pertama kali justru adalah para wanita. Dan bukan para laki-laki dengan reputasi yang tinggi. Karena pada abad pertama, di kalangan orang Yahudi, posisi wanita itu rendah, saudara-saudara. Minta maaf untuk hal ini, tetapi itu yang terjadi. Ya. Bahkan ada satu catatan di Talmud itu adalah semacam catatan orang Yahudi tentang kitab gitu ya, tentang kitab. Itu dicatat seperti ini, bukti apapun yang seorang wanita berikan tidaklah valid dan juga tidak valid untuk disampaikan. Ini sama dengan mengatakan bahwa seorang yang dianggap perampok memberikan kesaksian. Jadi gugur dengan sendirinya, menyedihkan sekali. Gugur. Dan kalau saudara membaca bahwa di dalam kitab Yohanes pasal 20, ketika para wanita ini kemudian melihat Yesus lalu mereka memberikan kesaksian, laporan kepada para murid, dikatakan para murid tidak percaya, menganggap itu sebuah kebohongan. Dan kita lihat para wanita yang dijumpai oleh Yesus. Para wanita, Yohana, di situ ada Yohana dalam Lukas pasal 24 ayat 10. Lukas pasal 24 ayat 10, di situ ada Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 3. Jadi saudara-saudara, sebenarnya yang wanita-wanita ini bukan model-model hanya seperti Maria Magdalena. Di sini nanti ada Maria Magdalena, tetapi ada Yohana, istri pejabat. Bahkan menarik, ditulis dalam Injil Lukas, para sponsor pelayanan Yesus itu para wanita, saudara-saudara. Yang mendukung pelayanan secara finansial itu justru para wanita. Ini luar biasa. Tercatat dengan sangat jelas peranan para wanita. Kemudian saudara-saudara, jadi Yohana itu istri Kusa. Kusa adalah bendahara Herodes, seorang pembesar yang berada di pemerintahan. Yohana juga tidak takut untuk mengambil resiko untuk datang ke kubur Yesus. Lalu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Maria ibu Yesus, Salome ibu Yohanes dan Yakobus, semua wanita. Saya terpikir ya, kenapa ini ya para wanita kok justru mereka yang pertama kali datang ke kubur Yesus. Menurut saudara-saudara, apa sih kelebihan wanita dalam hal ini saudara-saudara? Kenapa sih para wanita itu berani mengambil resiko? Sementara laki-laki mereka masih bersembunyi loh saudara-saudara.
Hari Minggu itu para laki-laki masih bersembunyi. Tapi wanita ini bangun pagi-pagi ingin kemudian datang ke kubur Yesus. Mengapa saudara-saudara? Saya ingin tanya kepada para wanita. Oh, mungkin tanya pria-pria ya. Apa sih kelebihan wanita dalam hal ini saudara-saudaraku? Apa kelebihan wanita dalam hal ini? Kasih, mantap ya saudara. Benar. Wanita ini saudara-saudara ya, kadang-kadang wanita itu punya apa ya, endurance itu luar biasa saudara-saudara. Endurance itu luar biasa. Saudara-saudara, secara logika pria sudah terpatahkan gitu. Begitu berpikir secara logika pria sudah melihat bahwa secara ini sudah kita hopeless, kita nggak ada harapan deh. Kita pokoknya sekarang mengatur hati saja, bagaimana juga menjaga diri supaya kita tidak tertangkap, kita tidak kemudian dikejar-kejar, kita masih aman, itu para laki-laki. Tapi wanita, mereka ngomong, nggak peduli, saya ditangkap, terserah. Saya mau diapakan, terserah. Mereka pokoknya nekat. Saudara-saudara, kadang-kadang wanita kalau sudah nekat tuh bahaya sekali ya saudara-saudara ya. Saudara, wanita ini kalau sudah nekat ya. Teman saya pernah ngomong begini. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang nekat. Dan orang nekat kalah dengan apa saudara-saudara? Orang gila. Hanya satu saja, satu langkah sesudah wanita itu orang gila. Ya, saudara-saudara. Mereka nekat. Saya melihat bahwa para wanita ini punya hubungan emosional dengan Yesus yang luar biasa. Sehingga mereka mau mengambil resiko sekalipun mereka kemudian sebagai wanita-wanita yang ternyata kalau dari segi hukum kesaksian mereka tidak bisa diperhitungkan. Tetapi Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Lukas 24 ayat 10 dikatakan perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana atau Magdalena dan Maria ibu Yesus dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka ayat 11 perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tuhan, ini saya tulis, memilih orang-orang yang paling tidak diperhitungkan dan bodoh bagi dunia ini untuk menyatakan kebesarannya. Karena justru di dalam kelemahan mereka lah kuasa Tuhan nyata. Ketika orang datang berpikir dia bisa, ketika orang datang berpikir dia mampu, justru seringkali Tuhan tidak menyatakan diri kepada orang-orang seperti itu. Karena orang-orang itu pasti bias. Orang itu pasti akan mengatakan, oh ini bisa, karena kan saya begini. Oh ini pasti bisa, oh ini terjadi, ini karena kebetulan. Oh ini terjadi karena begini, karena otaknya, pikirannya main di sana. Sehingga sulit untuk bisa mengakui bahwa Allah yang bekerja di sana. 1 Korintus pasal 27 ayat 29 mengatakan begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya ayat 29, jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Wanita-wanita menjadi saksi karena supaya kebangkitan Yesus tidak didukung oleh para saintis, para pejabat yang langsung dipercaya omongan mereka. Tetapi akan dipercaya oleh karena perubahan hidup yang terjadi kepada para wanita itu. Dan ini membawa saya kepada poin yang ketiga, T, transformation of disciple. Transformasi, perubahan hidup para murid.
Semua murid meninggalkan Yesus awalnya dan melarikan diri. Para murid bersembunyi dan mengunci pintu. Kita harus akui pada waktu pandemik, siapa yang berani mengambil resiko? Satu kali ada teman saya yang dia suka melayani, mendoakan orang ya. Beberapa waktu yang lalu ketika masa pandemik. Dia cerita kepada saya, dia selalu konsultasi ya. Dia tanya saya, Gus, karena dia dulu teman saya SMP. Pren, ini kalau saya doakan, saya punya usaha sampingan, Pren. Apa? Saya itu jual air, semacam air yang ditingkatkan oksigennya, apa itu namanya, saya kurang tahu ya, untuk kesehatan. Jadi dia ngomong, saya kadang-kadang diminta orang untuk mendoakan. Nah, dia bekerja sebagai pegawai mercusuar di sebuah tempat begitu, dan kadang-kadang diminta orang untuk mendoakan gitu. Dan setelah dia mendoakan, lalu dia beri air ini, ya air ini. Nah, tujuannya baik. Lalu dia tanya kepada saya, gimana Gus, menurut kamu apakah itu boleh? Saya bilang kepada dia, sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi itu bisa membuat yang kamu doakan itu bingung gitu. Saya ini sembuh oleh karena didoakan atau oleh karena air yang kamu jual gitu. Saya bilang, kalau kamu doakan, jangan jualan. Ya, itu prinsip pelayanan saya juga ya. Saya kalau doakan, saya nggak akan jualan high dessert, jualan asuransi atau apapun juga untuk saya ya. Kenapa? Karena saya mau bahwa orang itu tertuju kepada Tuhan, tidak bingung. Dan saudara-saudara, oke. Lalu kemudian dia satu kali, dia diminta mendoakan orang, ini waktu COVID yang kemarin Delta itu. Dan dia selalu memakai masker, berjaga-jaga. Dan waktu dia doakan, ada ibu-ibu yang sakit, ditanya apa, demam tinggi, gejalanya persis COVID, saudara-saudara. Gejalanya persis COVID. Dan dia mengatakan, Pren, aku ini kalau mendoakan orang, kalau nggak jamah atau nggak pegang orang yang nggak mantep gitu. Jadi dia pokoknya doakan. Dan termasuk ibu ini, dia sudah curiga ibu ini kena COVID, saudara-saudara. Lalu kemudian dia doakan, dan setelah doakan dia pulang. Lalu dia pulang. Dia mandi, lalu 2 hari lagi dia datang doakan lagi. Doakan. Kali pertama dia nggak bawa masker ya, karena dia ya ini di desa begitu ya, nggak bawa. Kali kedua dia sudah persiapan, dia bawa masker dan dia doakan. Dan saudara, kali ketiga dia waktu mau datang, ternyata sudah berubah rumah itu. Sudah banyak yang melayat, saudara-saudara ya. Orang itu benar-benar kena COVID dan meninggal dunia karena COVID. Waktu dia tahu orang itu kena COVID dan meninggal dunia, dia bingung. Dan dia telepon saya, Gus, tolong doakan saya. Saya nggak tahu ini apakah saya kena COVID atau tidak, tapi saya tidak sedang berada di tengah keluarga saya. Tolong doakan saya. Nah, saudara-saudara, saya melihat bahwa siapa sih yang mau mengambil resiko untuk sampai ke situ? Saya jujur, kemanusiaan saya juga tidak sampai untuk saya berani mengambil resiko sejauh itu, saudara-saudara. Karena akal saya yang sehat masih berbicara, masih menuntun saya untuk mengatakan ya, jangan, atau apapun juga. Tetapi saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara kita semua bahwa dalam hidup ini kadang-kadang ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan kita tanpa persiapan untuk bisa mengatakan ya atau tidak. Saudara sudah ada di lokasi, saudara sudah ada di situ, saudara terjebak oleh keadaan itu, dan disitulah saudara-saudara pengalaman kebangkitan Kristus menjadi tempat, menjadi kisah, menjadi dasar iman buat saudara dan saya untuk sekali lagi datang kepada Tuhan. Transformasi saudara-saudara yang terjadi di dalam para murid, saya yakin
Ada yang secara tiba-tiba terjadi perubahan, ada yang terjadi bertahap. Tetapi semua yang pasti, oleh karena kebangkitan Kristus mereka mengalami transformasi. Saya mengajak kita langsung buka di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Ya. Mereka bertekun dalam 1, pengajaran rasul-rasul, 2, persekutuan, dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti, dan 4, mereka bertekun untuk berdoa. Kalau dalam terjemahan yang lain, they spend their time devotedly. Saya memberi kurung. Mereka bertekun, learning, belajar dari para rasul, dan mereka like family to each other. Saya hanya mau mengambil seperti keluarga satu dengan yang lain. Bersekutu itu artinya apa? Seperti keluarga satu dengan yang lain. Lalu memecahkan roti dan berdoa bersama-sama. Saudara perhatikan di sini bahwa jemaat mula-mula itu adalah gambaran dari apa yang rasul-rasul terima. Dan gambaran yang diterima oleh rasul-rasul adalah gambaran yang membawa para rasul itu mengalami perubahan. Dan apa itu? Yaitu mereka bertekun di dalam firman. Next slide. Jadi bertekun di dalam firman, lalu mereka menjadi keluarga. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Perjamuan kudus, kalau kita melakukan perjamuan kudus seperti jemaat mula-mula, itu adalah kesempatan untuk kita memeriksa diri, mengevaluasi diri. Jadi saudara-saudara, karena sebenarnya perjamuan kudus adalah kesempatan untuk kita memeriksa diri, dan kalau ada kesalahan dan dosa kita perlu bereskan bahkan sebelum mengikuti perjamuan kudus, saudara-saudara. Kenapa kemudian ini dituliskan sebagai salah satu unsur gaya hidup jemaat mula-mula memecahkan roti, yaitu unsur rohani untuk kita memeriksa diri. Dan kalau kita merasa ada bagian yang salah, kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Dan kalau ada kita melakukan kesalahan kepada orang, maka kita perlu mengampuni atau kita meminta maaf kepada orang itu. Dan perkara-perkara inilah yang menyebabkan saudara-saudara menghasilkan buah. Jadi saudara-saudara, transformasi hidup itu bukan hanya transformasi seorang pribadi hidupnya menjadi lebih baik. Kadang-kadang kekristenan kemudian disederhanakan menjadi, kenapa kamu ingin jadi orang Kristen? Supaya hidup saya lebih baik saja. Supaya hidup saya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saudara, kalau saudara mengikut Yesus supaya hidupmu menjadi lebih baik daripada sebelumnya, saudara bukan transformasi yang sesungguhnya. Karena transformasi yang sesungguhnya, kalau saudara perhatikan di sini, mereka bertekun di dalam firman, lalu menjadi keluarga satu dengan yang lain. Kalau hidup kita lebih baik tetapi kita cuek satu dengan yang lain, saudara, itu bukan transformasi yang dimaksudkan oleh orang-orang yang telah mengalami kebangkitan Yesus. Saudara, kalau mendengar teman kita sakit, saudara, atau teman kita melakukan atau menghadapi sesuatu, saudara, saya mendorong kita untuk to be like family, untuk menjadi seperti keluarga. Persoalan kadang-kadang orang itu terima atau tidak terima, itu persoalan orang tersebut. Tetapi kalau kita ingin mengikuti firman Tuhan, maka kita harus berani untuk menjadi seperti keluarga, karena itu bagian dari transformasi hidup. Kemudian berkumpul untuk memecahkan roti tadi itu, kita juga transformasi, bicara tentang dari waktu ke waktu kita belajar mengoreksi diri. Apabila ada hal yang salah, baik kepada Tuhan maupun sesama, kita berani meminta maaf dan memberi maaf. Dan kemudian ini berkumpul untuk intim dengan Tuhan di altarnya, berdoa. Saudara, mereka berdoa. Doa bukanlah sebagai bagian dekorasi dari kehidupan orang-orang yang mengalami transformasi. Berdoa, kalau saudara perhatikan, Yesus mau memilih murid-murid berdoa. Yesus mau pelayanan pagi, dia berdoa. Yesus waktu mau disalibkan, dia berdoa. Saudara-saudara, menurut saudara-saudara, ada apa dengan doa? Kok Yesus pada momen-momen penting itu mengambil waktu untuk berdoa? Ada apa dengan doa?
Dan menariknya, doa adalah salah satu yang paling diignore, yang paling diabaikan oleh banyak orang. Karena apa? Karena doa itu sesuatu yang sebenarnya tidak menarik. Siapa yang tertarik doa, saudara-saudara? Doa itu enggak menarik. Tetapi sesungguhnya doa itu kan memang berkomunikasi kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya suka ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid di dalam kitab Yohanes. Yesus itu tanya gini, kalian ada lauk pauk enggak gitu di dalam Yohanes pasal 21. Lalu mereka mengatakan enggak ada. Kalau gitu tebarkan jala. Setelah tebarkan jala, lalu kemudian Yesus ngobrol dengan mereka. Salah satunya ngobrol dengan Petrus. Waktu Petrus ditanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Kira-kira saudara-saudara, obrolan yang dalam itu terjadi di mana? Obrolan yang terdalam itu terjadi di dalam keakraban, keintiman. Tahukah kita, saudara bisa ngobrol dan mendengar suara Tuhan di dalam doa kita. Kadang-kadang kita mencoba menjalani iman kita, hidup iman kita dengan mendengar informasi tentang Tuhan dari hamba Tuhan. Mendengar informasi tentang Tuhan dari banyak sumber. Tetapi saya mendorong saudara dan saya tidak dibatasi untuk saudara dan saya mendengar dari Tuhan langsung melalui doa, saudara-saudara. Karena itulah yang menyebabkan transformasi kehidupan terjadi. Buahnya apa? Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 43 ini terjadi buahnya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Mujizat dan tanda. Ada dua hal ini. Mujizat dan tanda. Bukan dibalik, tanda dan mujizat. Apa bedanya, Pak? Karena begini, saudara-saudara. Banyak orang mengejar mujizat tapi nggak pusing tentang tanda. Sehingga kemudian orang-orang pokoknya mujizat, saya ingin mujizat, saya mungkin mujizat. Tetapi pertanyaannya apakah mereka membuat mereka menjadi lebih kenal Tuhan? Ternyata tidak. Mereka kemudian hanya haus mujizat. Dari mujizat satu ke mujizat yang lain dan ujung-ujungnya mencari orang yang bisa melakukan mujizat. Bahkan pada akhirnya, kalau itu bukan pendeta, gak apa-apa. Mujizat asal bisa terjadi. Akhirnya bisa mudah jatuh kepada perangkap seperti itu. Kenapa? Karena berpikir saudara-saudara mujizat. Tapi saudara membaca firman Tuhan bahwa mujizat dan tanda. Jadi maksudnya setiap mujizat yang Tuhan berikan itu Tuhan punya maksud sebagai tanda. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, itu kalau saudara membaca pasal berikutnya, Yesus kemudian berkata apa? Akulah roti hidup. Mujizat Yesus pelipat gandaan makanan itu untuk mengajarkan bahwa kamu kalau hanya makan roti aja kamu mati. Kamu perlu roti ini yang sungguhnya. Yesus. Waktu Yesus mau membangkitkan Lazarus yang sudah mati 3 hari. Lalu kemudian saudara-saudaranya Lazarus datang, Maria datang, kemudian Marta juga datang. Lalu Yesus berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang sudah mati dan percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepadaku apabila dia sudah mati, dia akan bangkit kembali. Lalu Marta ngomong, benar guru, Rabi benar, bahwa itu akan terjadi nanti, waktu akhir zaman. Tapi Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dari. Kebangkitan Lazarus menjadi tanda berita bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara belum terima mujizat saudara, karena mujizat yang Yesus kerjakan itu bukan Yesus atau Allah itu seperti sedang bermain-main, tidak. Karena Allah punya message, punya pesan untuk kita terima, saudara. Sehingga mujizat dan tanda itu, kalau Tuhan izinkan saudara mengalami mujizat, belajarlah kira-kira ini tanda pesan Tuhan untuk saya itu apa.
Karena tidak mungkin diberikan mujizat tanpa ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan. Dan itu sebabnya saudara, di akhir dari firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk percaya kepada mujizat karena Yesus yang bangkit. Ya, saudara kalau hanya mendengar mujizat dari orang, berbeda dengan kalau saudara sendiri mengalami mujizat dan menerima tanda itu buat saudara-saudara. Saudara, kalau mendengar kesaksian dari orang kita diberkati. Apalagi kalau kita sendiri yang mengalami. Pagi hari ini saya mengajak kita saudara, orang yang murid-murid Yesus ini yang mengalami mujizat dan tanda, itu bukan hanya orang-orang kalangan ekonomi bawah. Kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal 2, dikatakan mereka menjual hartanya dan membagi-bagikannya. Siapa yang menjual harta? Orang yang berada. Terjadi perubahan hidup. Ada mujizat hidup. Oke, orang yang lumpuh bisa berjalan. Tapi orang yang sehat tidak lumpuh, semua baik-baik saja. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, kebangkitan Yesus. Ada kemurahan hati yang membuat orang itu dipakai untuk menolong orang-orang anggota keluarga percaya, orang percaya Yerusalem yang menderita dengan menjual hartanya. Dan saya percaya nih saudara, mujizat bukan hanya bicara tentang orang sakit menjadi sembuh. Mujizat juga bisa bicara tentang Nikodemus yang pintar. Tapi mencari kerajaan Allah melalui Yesus. Arimatea yang kaya. Yang kemudian merelakan kebunnya untuk menjadi makam dari Yesus. Mujizat bicara tentang transformasi kehidupan. Perubahan hidup yang menyebabkan pada akhirnya ada dua fungsi ini terjadi, yaitu fungsi kesaksian dan fungsi pertumbuhan iman. Di gereja kita, apakah dua hal ini sedang berjalan? Apakah ada fungsi kesaksian? Mengapa kita takut bersaksi? Kemungkinan kita tidak mengalami. Yang kedua, mengapa iman kita hambar? Karena kemungkinan iman kita berdasar kepada hal-hal selain firman. Tapi firman itu seolah tidak mengalami peneguhan. Karena kita enggan untuk berjalan dengan iman di dalam kehidupan ini. Dan menerapkan iman itu dan mengambil resiko. Karena kita percaya, andai kata kita mati sekalipun, pasti kita akan bangkit bersama dengan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang takut mati, yang menyebabkan mereka juga takut hidup menjadi orang Kristen. Karena mereka sebenarnya takut mati. Tapi setiap murid-murid mereka tidak takut mati. Sehingga mereka juga tidak takut hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara-saudara, firman Tuhan telah diberitakan kepada kita semua. Saya tidak ingin memasukkan kita kepada sebuah pertentangan tentang mujizat. Karena saya mengatakan mujizat dan tanda. Mujizat itu luas. Bukan hanya soal dari sembuh menjadi jadi sakit menjadi sembuh. Dari kekurangan menjadi kecukupan. Mujizat juga bisa berbicara tentang kehidupan. Dari orang yang keras menjadi lembut seperti Paulus. Ada mujizat. Karena melalui Paulus kemudian berbicara tentang tanda, message yang jelas. Kepada banyak orang. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya mengajak saudara-saudara dalam situasi kondisi di mana saudara berada,
datang kepada Tuhan dan kuasa kebangkitan Kristus itu menyatakan kepada kita tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mengajak kita menyanyi pujian ini. Mujizat itu nyata. Haleluya. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara-saudara, jangan takut untuk meminta. Kadang-kadang ada pengajaran-pengajaran, doa orang Kristen minta-minta. Memang itu kalau minta terus salah. Tapi bukan berarti meminta itu salah. Sama seperti kalau kita anak. Kalau anak minta terus, orang tua ya juga jengkel, saudara-saudara. Tapi kalau anak sekali-kali minta, apalagi orang tua tahu bahwa anak itu sedang ada di dalam kebutuhan. Dan ketika anak itu meminta bantuan, orang tua itu bangga. Karena dia merasa diperlukan. Karena dia merasa bahwa kehadirannya masih diperlukan. Dan saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara meminta mujizat dalam pengertian secara menyeluruh. Perubahan hati, perubahan hidup, apapun yang mungkin engkau sedang sakit. Saudara, kami beberapa waktu yang lalu terus mendoakan ada seorang hamba Tuhan yang lalu dia hamba Tuhan dari Bali, istrinya sakit kanker stadium 4. Dan itu kanker paru-paru. Dan ternyata satu kali sang ibu ini stroke. Karena dia bekerja membuka les-lesan. Dia tiba-tiba gak bisa nulis, gak bisa ngomong. Stroke. Ternyata kankernya sudah menyebar ke otak. Gak ada harapan. Sehingga suaminya harus bawa istrinya ke Malang. Dan tinggalkan untuk sementara pelayanan yang ada di Bali. Dan waktu saya mendengar itu, saya kunjungi suami istri ini. Saya kaget. Karena saya kenal istrinya waktu single, suami istri single, mulutnya perot, lidah setengah agak, lidahnya memendek begitu ya saudara-saudara. Dan waktu saya lihat itu seperti, saya mau berdoa pun seperti sulit untuk berkata Tuhan sembuhkan dia. Karena saya melihat kayaknya menderita sekali begitu ya, menderita sekali. Tapi waktu saya ngobrol dengan ibu ini, saudara-saudara, ini yang saya lihat sebagai mujizat. Ibu ini bisa bicara tentang bahwa dia bersyukur dan bersuka cita
Walaupun tertawanya tidak terdengar jelas karena mulutnya yang bengkok. Tapi dia bisa tertawa keluar dari hati. Saudara bisa merasakan ada tertawa yang itu hanyalah tertawa sopan atau tertawa yang sungguh-sungguh keluar dari hati. Saya melihat orang ini luar biasa. Dan kemarin kami mendengar kabar ada kemajuan dengan kesehatannya. Ya. Rambutnya gundul, sang suami ngajak dia makan di McD, saudara-saudara. Gak malu, makan di McD dengan rambut gundul. Tapi saudara, kalau saya tunjukkan foto itu, saudara akan melihat ada mujizat dalam kehidupan orang ini. Apakah orang itu sudah sembuh? Tidak. Tapi apakah ada mujizat? Iya. Karena melalui orang ini kita menerima pesan dari Tuhan, message, menerima tanda. Dengan jelas, Tuhan baik, Tuhan hidup, Tuhan peduli. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Datang kepada Tuhan untuk minta, Tuhan, saya ingin mengalami mujizat yang pribadi. Saudara-saudara, jangan ragu datang kepada Tuhan, karena setiap mujizat punya pesan, punya tanda untuk setiap kita. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita nyanyikan refnya saja. Di saatku tidak berdaya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu siang hari ini Tuhan. Yesus yang bangkit bagi setiap kami. Dan tidak ada kepalsuan dari murid-murid. Tidak ada kepalsuan perubahan hidup. Tidak ada kepalsuan menjual hartanya. Tidak ada kepalsuan mati bagi nama Yesus. Tidak ada kepalsuan untuk terus menerus setiap hari merenungkan firman. Tidak ada kepalsuan di dalam berkumpul bersama, bersekutu menjadi keluarga. Dan bahkan kemudian mereka saling mendoakan, saling memaafkan. Tidak ada kepalsuan di dalam mereka memeriksa diri dan menyatakan, membuka diri apabila ada yang salah dan meminta pengampunan Tuhan, dan bahkan mengampuni orang lain. Tidak ada kepalsuan di sana, sehingga sampai hari ini kami bisa menerima nama Yesus Kristus, mendengar Injil, karena tidak ada kepalsuan di dalam kebangkitan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau bangkitkan setiap kami jemaat-Mu, untuk kami menjadi orang-orang Kristen yang militan, orang-orang Kristen yang antusias, orang-orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, orang-orang Kristen yang mengalami mujizat dan tanda, sehingga mengerti ketika ada dalam keadaan terpuruk, Tuhan sanggup memberikan mujizat, karena Tuhan mau melalui keadaan itu, Dia memberikan pesan, memberikan kabar, memberikan tanda buat orang lain tentang Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa apabila ada di antara jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, Maria Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Apabila ada di antara jemaat-Mu yang sedang mengalami satu keadaan di mana dia perlu pertolongan Tuhan, kami mau berdoa, Engkau mengerti, Engkau tahu bagaimana cara menolong Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahkan Engkau juga menolong kami, buat kami yang mungkin keadaan kami baik-baik saja, tetapi pada saat inilah justru kami mulai memikirkan orang lain. Kami menjadi berkat buat orang lain, karena disitulah sesungguhnya buah transformasi itu harus juga dicicipi oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Saya serahkan Devita untuk menyampaikan.
Shalom semuanya, happy Sunday, welcome to SAF. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya akan pimpin doa persembahan kita pada siang hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah ditaburkan di setiap hati kami ya Tuhan. Biarkan kami ya Tuhan agar bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja kami dan untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, nah saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer QR Code BCA yang ada di depan saudara. Atau jika saudara ingin memberikan secara langsung, di belakang ada kotak persembahan, ada disiapkan amplop juga. Saudara juga bisa memasukkan uangnya di kotak di amplopnya dan dimasukkan di kotak persembahan. Saya berikan waktunya untuk persembahan kita pada siang hari ini. Nah, untuk pengumuman, hari minggu depan sudah mulai masuk ke masa liburan ya. Cuman untuk gereja kita tetap diadakan. Jadi bagi saudara yang mungkin tidak kemana-mana, berada di Surabaya bisa juga datang di ibadah kita minggu depan tanggal 1 Mei. Jadi itu secara onsite masih di gereja ini ya. Nah di hari Selasa depan tanggal 26 April akan ada More Moment of Restoration Hybrid di rumahnya Pak Agus jam 7.30. Jadi kita undang saudara sekalian juga berkenan untuk hadir. Nah di hari Kamis KTB ditiadakan untuk menyambut Lebaran juga, untuk menyambut libur Lebaran. Dan yang terakhir bagi orang tua yang ingin menyerahkan anaknya, mungkin dari saudara-saudara yang belum menyerahkan anaknya bisa juga nanti mendaftar ke Bu Lili. Tanggal 29 Mei akan diadakan penyerahan anak. Jadi nanti bisa langsung kontak Ibu Lili. Nah terakhir ada yang berulang tahun di minggu ini. Ya, Celidia, Eka ada ya? Eka hadir nggak hari ini? Enggak ya? Sama saya kemarin. Ya. Saya minta tolong yang berulang tahun maju ke depan ya. Silakan leading dan juga Devita ya. Sebenarnya ada Eka tapi tidak hadir. Kita mau doakan, silakan orang-orang yang kita kasihi ini ya, orang-orang luar biasa ya, puji Tuhan ya. Fer, hadiahnya apa Fer? Ada ya? Oke. Iya, juga leading dan Devita serta Eka. Happy birthday to you. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amin. Ya, kami menganggap kelahiran semua orang itu penting. Karena itulah titik di mana dia berada di muka bumi ini. Dan disitulah tujuan rencana Tuhan mulai terjadi untuk orang itu. Dan kita berdoa buat leading dan juga Devita serta Eka yang tidak bersama dengan kita, supaya tujuan Tuhan semakin digenapi dalam hidup mereka. Devita menjadi seorang mama ya dari Rafa. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Sebelum kita berdoa, saya melihat Ai ya, mama dari Freddy dari Semarang. Selamat datang Ai ya, bergabung bersama dengan kami semua. Ya, dan juga saudara-saudara yang lain juga Andrew dan Michelle yang baru dari persiapan prewedding ya, sudah selesai ya, Tuhan tolong semuanya. Oke, mari kita akan bangkit berdiri mendoakan kedua kekasih kita untuk ulang tahun mereka. Tuhan memberkati. Haleluya. Nanti setelah saya berdoa untuk ulang tahun, saya mau minta tolong salah satu di antara kita berdoa. Siapa ya? Kali ini saya minta tolong wanita yang berdoa, Stefani, ya. Ya, nanti kamu berdoa ya, Stefani. Setelah saya berdoa ulang tahun, it's okay, Stefani ya. Saya minta nanti Stefani kemudian berdoa menutup di dalam doa setelah saya berdoa untuk ulang tahun ya. Mari kita akan berdoa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat kehidupan anak-Mu nih yang sungguh luar biasa Tuhan. Engkau mengenal leading lebih daripada siapapun juga. Ketika Tuhan membuat dia terlahir di keluarga Siantar, kami percaya bukanlah kebetulan pada akhirnya leading mengenal Tuhan di Shanghai. Dan kami percaya rencana Tuhan masih terus berlangsung. Dan melalui leading ya Tuhan, keluarganya akan mengenal Engkau ya Tuhan. Kami mau percaya itu Tuhan. Kau berikan mujizat dan tanda melalui leading ya Tuhan, sehingga keluarganya dapat mengenal Dia, mengenal Engkau ya Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati hidupnya, pekerjaannya, bahkan masa depannya ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan kepadanya pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang mencintai Dia apa adanya, menerima Dia apa adanya. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan memberikan masa depan yang gilang gemilang di dalam Engkau. Kami berdoa kiranya apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bahkan semua relationship pertemanannya Tuhan akan pakai untuk menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami mau berdoa untuk Devita ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Devita ya Tuhan. Kami bersyukur bagaimana dia mengenal Engkau, yang pada akhirnya Tuhan membawa hidupnya semakin sungguh-sungguh kepada Engkau. Kami mau berdoa Engkau pakai Devita ya Tuhan sebagai seorang mama, sebagai seorang istri. Biarlah Tuhan pakai dia Tuhan untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Ferry ya Tuhan. Dan bahkan menjadi mama yang luar biasa bagi Rafa ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan Engkau memberkati Devita. Kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan, segala beban. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan mujizat dan tanda melalui semua itu. Dan bahkan Tuhan Engkau menolong apa yang Devita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Sehingga nama Tuhan menjadi buah bibir, menjadi kemuliaan yang menyertai kehidupannya. Berkati rumah tangganya ya Tuhan, dan masa depannya bersama dengan Ferry ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong kedua saudara kami ini untuk semakin serupa dengan Kristus. Bahkan kami berdoa untuk Eka yang tidak bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Engkau menolong anak muda ini ya Tuhan. Tuhan Engkau mengasihi dia ya Tuhan, Engkau pakai dia juga Tuhan. Biarlah hatinya Engkau tambatkan kepadamu secara pribadi, sehingga dia melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hidupnya dan berkati masa depannya. Dan di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Silakan Stefani berdoa. Yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Bapak pada pagi hari ini ya Bapak. Kami boleh dipertemukan kembali sebagai keluarga dalam Kristus ya Bapak. Amin. Dan kami juga sangat berterima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman dari Pak Agus ya Bapak. Biarlah firman yang telah kami dengar bisa kami tanam dan berbuah dalam setiap hati kami ya Bapak. Berkati ya Bapak, biar firman-firman tersebut bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami bisa berbuat ya Tuhan sesuai dengan cermin dan gambaran dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, berkati juga Pak Agus yang sudah menyampaikan firman ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati Pak Agus keluarga ya Bapak. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kegiatan kami selanjutnya pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau kekuatan. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau sukacita mengikut Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap hubunganmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan bahkan diberkatilah kehidupanmu, supaya engkau mengerti bahwa hidup di dalam Tuhan selalu membutuhkan firman yang selalu segar. Dan diberkatilah pengiringanmu kepada Tuhan sampai engkau melihat bahwa apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Diberkatilah rumah tanggamu dan juga segala yang engkau sedang usahakan. Biarlah engkau bawa itu kepada Tuhan supaya engkau mengalami mujizat
mujizat dan tanda yang dari Tuhan, sehingga engkau semakin mengerti mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi, supaya engkau semakin mengenal Dia secara pribadi. Dan terimalah seluruh berkat damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Setiap kita didapati Tuhan setia. Haleluya. Amin. 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 Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku, amin Tuhan, Kau jadikan kami, setiap kami menjadi indah dan mulia Tuhan, seturut dengan karyamu. Amin, amin. Kau kerjakan Tuhan, aku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, 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 amin. Happy Sunday, God bless you all. Tuhan Yesus berkati.